Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan Abigail dengan NIM 23109520161 dari kelompok 12 Praktikum Sistem Kendali. Kali ini saya akan mempresentasikan responsi awal modul 2. Baik, langsung saja. Apa itu diagram blok? Diagram blok sistem kendali adalah representasi visual dari sistem kendali, di mana komponen-komponen sistem dan hubungan antara mereka diwakili oleh blok-blok dan garis sinyal. Blok-blok tersebut mewakili fungsi-fungsi atau bagian-bagian utama dari sistem, sementara garis sinyal menggambarkan aliran sinyal atau informasi antar blok. Pada gambar ini ditunjukkan diagram blok sistem servomekanisme. Mari kita bedah satu persatu komponennya. Yang pertama kita punya set point, SP, nilai referensi atau target yang ingin dicapai, misalnya posisi lengan robot. Kemudian kita punya error detector atau summing point. Error detector atau summing point sendiri adalah gunanya untuk menghitung selisih antara SP dan PV atau proses variabel, menghasilkan sinyal kesalahan, error. Lalu kita punya controller, mengolah error dan mengeluarkan sinyal kontrol variabel CV, bisa berupa pengendali P, PI, PD, atau PID yang akan saya bahas nanti. Lalu kita punya aktuator, motor, untuk mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik untuk menggerakkan objek. Lalu selanjutnya kita punya control object atau robot arm, objek yang kendalikan yaitu lengan robot. Posisi aktualnya dipengaruhi oleh sinyal kontrol dari gangguan luar dan gangguan luar, disturbance. Kemudian kita punya position sensor, gunanya untuk memberikan umpan balik posisi aktual ke sistem PV. Lalu kita punya feedback loop, jalur yang mengirim PV kembali ke input untuk dibandingkan dengan SP. Selanjutnya kita bahas terkait sistem kendali lingkar. Sistem kendali lingkar memiliki dua jenis, yaitu sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Perbedaannya terletak pada lingkar terbuka adalah sistem yang keluarannya tidak mempengaruhi proses kendali secara langsung dan tidak memiliki feedback. Sedangkan lingkar tertutup adalah kebalikannya. Lingkar tertutup adalah sistem yang menggunakan umpan balik dari output yang disesuaikan dengan input, memiliki feedback. Berikut ini adalah diagram blok dan fungsi alihnya. Selanjutnya kita bahas mengenai KP. KP atau konstanta pengalih adalah bagian dari pengendali proporsional yang mengalihkan sinyal error dan nilai tetap untuk menghasilkan sinyal kontrol. Berikut ini adalah diagram blok dan fungsi alihnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita bahas pengendali integral, derivatif, dan proporsional integral derivatif yang saya mention di soal nomor 1. Nah, pengendali integral adalah komponen dalam sistem kendali yang berfungsi untuk menghilangkan steady state error atau kesalahan tetap. Pengendali ini bekerja dengan mengintegrasikan kesalahan dari waktu ke waktu, sehingga jika ada kesalahan yang terus-menerus, output pengendali akan terus menyesuaikan hingga kesalahan tersebut dihilangkan. Selanjutnya, pengendali derivatif. Pengendali derivatif adalah komponen pengendali yang berfungsi untuk memperkirakan perubahan error seiring waktu. Ia memberikan respons cepat terhadap perubahan error, memprediksi kesalahan masa depan, meningkatkan stabilitas sistem, dan meredam osilasi. Dengan kata lain, pengendali derivatif membantu memastikan sistem tidak berlebihan dalam merespon perubahan, sehingga mencapai titik set yang lebih stabil. Kemudian kita bahas pengendali PID atau Proportional Integral Derivative adalah sistem kontrol yang populer dan serbaguna, digunakan untuk mengatur variabel proses seperti suhu, tekanan, dan kecepatan. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, proporsional, integral, dan turunan, yang bekerja bersama-sama untuk mengoreksi kesalahan antara nilai yang diinginkan, set point, dan nilai aktual. Selanjutnya, tentang parameter peralihan. Parameter tanggapan peralihan sistem orde 2 terbagi jadi: pertama, time constant. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian kita punya rise time, TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%. Dan kemudian 10% ke 90% dan 5% ke 95% dari nilai akhir. Kemudian kita punya settling time, TS, waktu menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya kita punya delay time, TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir. Nilai akhir dari pertama kalinya. Kemudian kita punya maximum overshoot atau nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari delay sistem saat kondisi steady state. Kemudian kita punya time peak atau waktu puncak,
waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari start overshoot. Ini adalah bentuk grafiknya. Kita lanjut ke soal terakhir. Lanjut, kita di sini kita punya gambar diagram blok yang belum disederhanakan. Untuk footage-nya saya sediakan di sini. Silahkan disimak penjelasannya. Sekian, terima kasih dari penjelasan responsi modul 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.